Istighfarlah Yakut. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Qomas bikin ulah lagi. Dalam pertemuannya dengan para uskup Indonesia di Aula Catholic Center Keuskupan Amboida 23 April 2022 lalu, dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya, yang perlu disorot adalah kesepakatan hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian menyepakati juga wafat Isa Al-Masih diganti dengan wafat Tuhan Yesus. Hal ini tentu saja mengecewakan umat Islam. Penggantian kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung mendorong umat Islam Indonesia untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yakut seharusnya paham, para pendiri bangsa ini telah bijak mengambil hari libur nasional untuk umat Kristen dengan nama Hari Kenaikan Isa Al-Masih atau Hari Wafat Isa Al-Masih. Ini adalah penamaan yang netral. Bila diganti dengan Tuhan Yesus, maka ini menunjukkan bahwa Yakut kurang paham sejarah bangsa ini. Dan juga menunjukkan tokoh-tokoh Kristen atau Katolik tidak atau kurang toleran terhadap umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini. Mereka tentu tahu umat Islam hanya mengakui Yesus atau Isa sebagai Nabi, bukan Tuhan. Entah bagaimana cara berpikir Menteri Agama sehingga setuju rencana penggantian nama hari libur untuk umat Kristen atau Katolik ini. Terlepas dari nama yang disebut, saya tidak dengar langsung omongannya seperti apa. Bisa jadi yang menukil juga salah. Kita juga jangan gampang menyalahkan, tapi kami hanya akan menyampaikan rambu-rambu di dalam bertoleransi. Rambu-rambu dalam bertoleransi. Kalau orang ingin menyeru toleransi harus paham betul dong apa itu toleransi. Kalau tidak ngerti toleransi akan malah membuat rancuh toleransi. Tidak ngerti toleransi bicara toleransi malah merusak orang. Menyakiti tanpa sadar. Bahaya. Sehingga penghancur toleransi adalah orang yang tidak mengerti toleransi. Mohon difaham, dicatat ini. Penghancur toleransi adalah orang yang tidak mengerti dengan benar tentang toleransi. Biarpun sebetulnya istilah toleransi di dalam Islam tidak ada pengukuhan tentang toleransi. Itu yang ada kewajiban. Al-hukuk wal wajibat. Sehingga kami pun juga sering banyak menghindar dari istilah toleransi. Justru akan kami tonjolkan sisi wajiban. Misalnya apa? Jika ada orang Nasrani hidup di kalangan kaum muslimin, maka itu bukan berarti dalam bahasa kami toleransi. Atau ada orang Nasrani yang sakit di tetangga saya, lalu saya memberi obat, itu bukan toleransi. Tapi bagi kami, bagi Islam adalah kewajiban. Jadi kewajiban lebih hebat, lebih tinggi daripada toleransi. Ini yang selalu kami sampaikan. Jadi dalam Islam adalah kewajiban. Toleransi itu begini loh, begini. Kalau toleransi itu bahasa sederhananya begini. Ya sebenarnya kamu sih nggak boleh, cuman karena satu hal jadi boleh. Nggak enak toleransi. Cuman apapun bentuknya sudah menjadi istilah bagaimana kita untuk bersatu dalam perbedaan. Toleransi itu. Gimana kita saling memaafkan. Nah sekarang oke lah, kita ambil istilah toleransi. Agar tidak salah, kami himbau kepada semua yang ingin menyeru toleransi, pahami toleransi. Kalau Anda tidak paham toleransi, Anda akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Toleransi itu justru dihadirkan karena ada perbedaan, bukan kesamaan. Kalau sama ngapain toleransi? Paham ini? Lah kalau Anda tidak bisa mengerti perbedaan, gimana Anda menyuruh toleransi? Jujur ini Anda siapapun. Mohon maaf sebelum bicara agama, mohon maaf warna kulit. Semua itu adalah sama bangsa negeri Indonesia. Yang penting hatinya baik, punya perjuangan. Masalah kulit hitam putih, hidung mancung, bukan itu. Sebagai contoh saja, tapi mohon maaf kulit saya agak hitam. Kemudian Anda bilang Anda kulitnya putih, lalu mengatakan wah kulitmu putih. Anda ngejek saya, wong beda kok Anda katakan sama. Yang terus toleransi di mana? Ya jangan disebut kulit saya gitu saja. Jangan diolok kulit saya. Kulit saya hitam, kulit Anda putih. Jangan Anda berkata, sudahlah kulitmu tuh sama dengan kulit saya, nggak ada beda. Anda ini ngejek saya. Wong saya sudah tahu kulit hitam. Anda hidungnya mancung, saya tidak misalnya. Anda berkata, hidungmu tuh mancung seperti hidung saya. Jadi ngejek namanya. Wong beda udah katakan sama. Yang beda katakan berbeda. Baru setelah itu apa? Jangan saling merendahkan dengan perbedaan ini. Itu toleransi. Ini urusan fisik saja, urusan yang lainnya juga sama. Agama. Kami yakin Anda yang Nasrani yang dengar suara saya. Anda Buddha. Anda Hindu. Anda harus punya keyakinan dong dalam beragama. Masalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan di dalam agama saya Islam dan Anda yang Nasrani dan Anda yang Buddha dan hidup beda. Bahkan sekadar Buddha, bahkan bertentangan. Apakah Anda terima Anda yang Nasrani dikatakan konsep ketuhanan Anda dengan saya sama? Ya nggak bisa. Lah kok gini dikatakan sama?
Makanya mengatakan semua agama sama, dia harus berpikir lagi, dia paham atau tidak. Orang Nasrani mengatakan agamanya beda dengan saya, keyakinannya beda dengan saya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda seorang Nasrani mengatakan agama Anda sama dengan agama saya Islam, Anda tidak ngerti agama Nasrani. Hei saudaraku yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, Anda beda dengan saya tentang keyakinan. Konsep ketuhanan berbeda. Cuman kita tidak boleh permusuhan. Yuk kita makan bareng. Kalau Anda sakit bisa cerita ke kami, mungkin saya bisa ngobati. Begitu sebaliknya. Tunjukkan perbedaan dunia. Kita ada perbedaan, bukan menampakkan. Berbeda kita ini. Lah kalau umat dibohongi sama, orang beda kok dibilang sama. Mancung tidak mancung, hitam dan putih. Ini konsep ketuhanan beda kok dibilang sama. Ini gimana kok sama? Makanya justru yuk toleransi kita hadirkan. Perbedaan tuh ada. Bahkan dalam suku Bajau kita kenal Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dalam rangka bagaimana hidup bersama dengan perbeda-bedaan. Mungkin tidak ngerti Bhinneka Tunggal Ika juga. Itu kan slogan yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu tujuan. Beda kulit, beda ini adalah tetap bangsa Indonesia. Agama berbeda-beda, beda jangan dibilang sama. Kalau Anda ingin merayu orang agar toleransi, jangan disamakan semua agama. Justru, hei agama Nasrani, Anda punya keyakinan. Hei Hindu, Anda punya keyakinan. Hei Islam, Anda punya keyakinan. Dengan keyakinanmu, dengan keyakinanmu, ini beda. Tapi lihat, tidak boleh saling caci. Begitu dong. Mestinya, kalau penyeru toleransi, faham makna ini. Mungkin Merak tidak pernah baca atau lupa terhadap ayat Al-Quran berikut ini. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang pun penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Rasulullah SAW pernah berdebat dengan utusan Nasrani dari Najrad. Ringkasnya, setibanya di Madinah, para utusan itu langsung menemui Rasulullah. Mereka mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam mereka. Setelah itu Rasulullah melakukan tanya jawab dengan mereka dan menyeru mereka untuk masuk Islam. Ketahuilah, kami sudah menjadi orang-orang Muslim. Berserah diri kepada Allah sebelum kalian ada, ujar mereka. Mendengar hal itu, Nabi membantah klaim mereka. Kalian tidak bisa dikatakan telah berserah diri kepada Allah karena ada 3 hal pada diri kalian. Pertama, kalian menyembah salib. Kedua, kalian memakan daging babi. Dan ketiga, kalian mengklaim Allah punya anak. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit antara beliau dengan para utusan tersebut. Kepada mereka, Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan membantah ketaliban mereka dengan hujah yang tidak bisa dipatahkan. Salah satunya Rasulullah menerangkan siapa Isa sebenarnya. Beliau mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Ia adalah kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan.